Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya dengan NIM 23231040, berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan, yaitu tentang strategi kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan video penjelasan tentang materi yang akan saya jelaskan ini. Materi yang pertama yaitu tentang strategi kewirausahaan. Apa itu strategi kewirausahaan? Strategi kewirausahaan adalah sarana yang digunakan organisasi untuk membangun kembali hubungan fundamental dengan lingkungannya. Nah, di materi tentang strategi kewirausahaan ini ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, dan teknik dan strategi pemasaran. Pertama yaitu pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu dan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana sih cara mengelola bisnis? Yang pertama yaitu menentukan strategi bisnis yang relevan dengan jenis bisnis. Selanjutnya, memilih sumber daya manusia yang berkualitas, mencari investor untuk pendanaan, mengelola keuangan dengan baik, memaksimalkan teknologi, menggunakan point of sales untuk kasir, menggunakan cloud dalam mengelola data penjualan. Itulah langkah-langkah dalam perencanaan usaha. Nah, apa sih itu perencanaan usaha? Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan keuangan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemasukan dan atau pengeluaran atau merencanakan pengendalian dana dan aset yang dimiliki baik perorangan, lembaga, atau perusahaan. Mengapa kita perlu melakukan pengelolaan keuangan? Nah, manfaat baik dari manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan yang baik dapat menciptakan kesejahteraan dengan mengatasi masalah keuangan. Perencanaan masa depan dapat membantu untuk menghindari hutang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Bagaimana cara pengelolaan keuangan yang tepat agar bisnis dapat berjalan dengan baik? Berikut adalah cara yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu tetapkan target keuangan. Buatlah anggaran perusahaan, perhatikan arus kas keuangan perusahaan, pisahkan dana dan personal keuangan. Setelah itu kita kelola utang usaha. Misalnya kita bisa membayar atau menambah dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu memanfaatkan laba untuk perkembangan perusahaan. Nah, setelah itu memperhatikan kontrak persetujuan dengan pihak ketiga. Misalnya kita bekerja sama dengan usaha lain, dapat memanfaatkan kita perlihatkan dulu persetujuan dengan pihak ketiga tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Ini sangat penting karena dalam pengelolaan keuangan yang baik diperlukan laporan yang harus sesuai dan relevan. Apa akibatnya jika kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik?
Apabila keuangannya tidak dikelola dengan baik, tentunya produktivitas pasti menurun. Itu karena program tersebut bisa saja kekurangan asupan finansial. Ketika kondisi itu terjadi, produktivitas ekonomi yang coba diusahakan justru tidak akan didapat. Materi yang selanjutnya yaitu yang terakhir nih dari penjelasan Bapak, itu tentang strategi pemasaran yang dimulai dari perencanaan pemasaran, bauran marketing mix, dan kiat pemasaran usaha baru. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan produk, program produk, dan pendistribusian. Pertama itu perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran adalah proses menentukan dengan tepat mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa sampai mencapai tujuannya yang yaitu memuaskan kebutuhan pembeli. Tahapan menyusun perencanaan pemasaran yaitu yang pertama lakukan analisis situasi. Yang berikutnya yaitu menetapkan tujuan dan target pasar. Misalnya kita mau menjual kepada siapa, berdasarkan umur atau yang lain. Selanjutnya yaitu menyusun strategi. Strategi ini bisa kita lakukan dengan mengatur strategi pemasaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu menentukan biaya pemasaran, yaitu misalnya kita butuh modal atau untuk penjualan lainnya dalam perencanaan pemasaran tersebut. Mengapa sih perencanaan pemasaran itu sangat penting bagi suatu perusahaan? Rencana pemasaran bisnis yang efektif akan membantu kita untuk mengidentifikasi serta memahami konsumen potensial, baik dari segi kebutuhan, masalah, maupun value mereka. Dari situ kita bisa menghubungkan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang berikutnya yaitu bauran marketing mix. Marketing mix adalah suatu konsep yang membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran secara terpadu. Konsep ini terdiri dari 4 elemen utama yaitu harga, promosi, dan tempat atau distribusi, dan 3 elemen tambahan yaitu people, proses, dan physical evidence. Mengapa bauran pemasaran marketing mix sangat penting dalam strategi bisnis perusahaan? Di sini bauran marketing mix mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan pasar. Oleh karena itu, bauran pemasaran marketing mix dikatakan sebagai suatu perangkat yang akan menunjukkan tingkat keberhasilan pemasaran. Apa itu marketing mix? Mengenal marketing mix atau 7P yang terdiri dari produk. Konsep pertama marketing adalah produk. Produk adalah inti dari marketing mix. Yang lain-lainnya yaitu price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, yaitu mempromosikan barang, people atau orang, yaitu orang yang melakukan marketing mix. Proses, yaitu proses dalam melakukan marketing, dan bukti fisik. Yang terakhir yaitu tentang kiat pemasaran usaha baru. Apa itu langkah-langkahnya?
Yang pertama yaitu mengenal pelanggan dengan baik. Kita bisa dengan memberikan diskon ataupun bonus tambahan kepada pelanggan. Nah, yang kedua yaitu melakukan promosi yang tepat. Dengan melakukan promosi yang tepat, kita dapat membuat pelanggan tertarik ke tempat usaha yang kita lakukan. Strategis, membuat anggaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu memiliki. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.